Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Hanifah Rizkiana, dan Teguh Abdul Kholik. Kali ini, pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang ilmu kalam. Konten yang akan kita bahas dalam pembahasan ilmu kalam yaitu yang pertama pengertian, dasar pembahasan ilmu kalam, ruang lingkup ilmu kalam, fungsi ilmu kalam, sejarah kemunculan ilmu kalam, serta hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Langsung saja yang pertama, pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud-wujud Tuhan atau Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, serta membicarakan tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Yang kedua, dasar pembahasan ilmu kalam. Dasar pembahasan ilmu kalam ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Ilmu kalam dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ini menjelaskan tentang eksistensi Allah. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Yang artinya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang Maha Pengasih, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu Muhammad. Nah, jadi di Quran surat Al-Furqan ayat 59 ini menjelaskan tentang tempat di mana Allah berada, yaitu di atas arsy. Yang ketiga, Quran surat Al-Fat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yubayyi'unallaha yadallahi fawqa aydihim. Faman nakatsa fa innama yanqusu ala nafsihi. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Jadi, dalam Quran surat Al-Fat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di sini dikatakan dengan redaksi tangan Allah. Selanjutnya, dasar pembahasan ilmu kalam yang kedua adalah hadis. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad,
beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu Rasulullah SAW bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dialah yang melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahu aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Lalu dia berkata lagi, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku terdiam sebentar. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian yang bermaksud untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa malaikat Jibril itu sengaja datang ke perkumpulan Rasulullah dan sahabatnya untuk mengajarkan tentang Allah, tentang iman dan ihsan. Selanjutnya adalah pemikiran manusia. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya. Dalam hal ini biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakkur, tadabbur, tazakkur, tafaqquh, nazar, fahimma, aqalla, ulul albab, ulul ilmi, ulul absor, dan ulul nuha. Nah, jadi ilmu kalam ini bukan semata-mata manusia yang ingin memikirkannya, tetapi memang Allah sudah memerintahkan dalam Al-Quran bahwa manusia harus menggunakan akalnya untuk bertadabur, bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Lalu dasar pembahasan ilmu kalam yang terakhir yaitu insting manusia. Secara naluriah, manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang agamanya di luar Islam, bahkan orang-orang yang tidak beragama? Jadi insting manusia yang selalu ingin bertuhan itu sebenarnya ada dalam semua diri manusia. Kalau misalnya kita lihat orang-orang yang agamanya bukan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, itu berarti mereka memang punya insting bertuhan, tetapi memang mungkin dari agama orang tuanya lah yang membawa dia kepada agama-agama selain Islam. Lalu bagaimana dengan yang tidak percaya Tuhan atau ateis? Nah, sebenarnya kembali lagi, secara naluriah manusia selalu ingin bertuhan. Selalu ingin tahu kenapa saya ada dan siapa yang menciptakan saya, bagaimana saya bisa muncul. Tetapi pada diri orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan atau yang bisa kita biasa sebut ateis, mereka itu mengingkari itu semua karena mereka menjunjung tinggi rasionalitas dan akalnya. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup ilmu kalam ada 4. Yang pertama, ilahiyat.
Ilahiyat adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilah atau Allah seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat Allah, af'al Allah dan lain sebagainya. Selanjutnya nubuat. Nubuat adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan nabi dan rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, karomah dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ruhaniyat. Ruhaniyat adalah kajian ilmu kalam tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang atau mata normal manusia ya. Selanjutnya, sam'iyat. Sam'iyat adalah kajian tentang segala hal yang hanya bisa diketahui lewat dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan lain-lain. Oke, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul Khalik. Pada Abdul Khalik disilahkan. Fungsi ilmu kalam. Akidah yang sesaat dalam seharusnya membuat suatu garis titik sehat dengan Amerika. Keimanan seseorang dan dari kesehatan karena buat apapun Kesesatan. akan dikatakan sebuah perlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan ajaran Islam. Secara rasional. Akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Boleh next, saudara Yunita. Oke. Selanjutnya sejarah. Silakan. Pada akhirnya menjadi persoalan menyebabkan kedua belah pihak namun dijadikan alat politik untuk perpecahan antara umat yang mengatakan di satu pihak dengan wilayah di pihak lain. Sudah? Baca. Ali yang menerima ibu saya asing bagian besar masukan
Yang UKM juga berfungsi sebagai pandu dari kota Solo. Nah, di sini komunikasi dengan dialog berarti atau komunikasi dengan teman. Oke, next. Yang siapa? Ada dan segala manusia dan segala sesuatu yang ada. Tuhan. Dan teologi Islam, menyikapi dengan toleransi pembahasan hampir sama. Dan persoalan dasar ini persoalan hanyalah filsafat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Billahi fisabil haq, fasabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.